Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Putrawan Hidayatullah dengan NIM 220401010094. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya di mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, Mkom. Di sini saya membawakan materi tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan membawakan uh, 5 konsep artificial intelligence. Di antara lainnya adalah ada machine learning, neural networks, ada natural language processing atau yang kita kenal sebagai NLP, ada computer vision, ada reinforcement learning. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, machine learning adalah sebuah cabang utama dari AI, di mana komputer belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Ini memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi pola-pola dan struktur-struktur dalam data untuk membuat prediksi atau pengambilan keputusan. Kedua ada neural networks. Neural networks adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur jaringan saraf biologis manusia. Mereka terdiri dari neuron-neuron buatan yang terhubung dalam lapisan-lapisan yang sangat efektif dalam tugas-tugas seperti klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola. 3. Natural Language Processing atau NLP adalah subbidang AI yang fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia alami. Ini mencakup pemahaman bahasa, generasi bahasa, penerjemahan bahasa, dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan bahasa manusia. 4. Computer Vision. Computer Vision adalah bidang AI yang berkaitan dengan pemrosesan gambar dan video oleh komputer. Ini mencakup pengenalan objek, deteksi wajah, segmentasi gambar, dan berbagai tugas lainnya yang melibatkan analisis visual. 5. Reinforcement learning. Ini adalah paradigma pembelajaran di mana agen pembelajar belajar melakukan tindakan tertentu di lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan sistem penguatan dan hukuman untuk menghasilkan keputusan yang optimal seiring waktu. Langsung saja kita masuk ke pengertian artificial intelligence atau AI. Merujuk pada kemampuan komputer atau sistem komputer untuk meniru tingkah laku manusia seperti belajar dari pengalaman, memecahkan masalah, melakukan tugas yang memerlukan pemahaman manusia, dan membuat keputusan yang didasarkan pada data. Pengertian ini mencakup berbagai aspek teknik dan aplikasi dalam membangun sistem yang memiliki intelijensi atau buatan. Kita masuk ke definisi machine learning. Jadi machine learning, uh, kenapa sih di sini saya membawakan machine learning? Karena saya lebih memfokuskan kepada machine learning, yaitu salah satu konsep artificial intelligence. Jadi machine learning atau singkatan dari ML adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang fokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu belajar dari data, mengidentifikasi pola-pola dalam data, dan menggunakan pola-pola ini untuk membuat prediksi atau pengambilan keputusan di masa depan tanpa perlu secara eksplisit di program. Sejarah
Sejarah machine learning adalah pertama itu pada tahun 1950 sampai 1970-an. Konsep dasar dari machine learning muncul pada tahun 1950-an dengan pemikiran para ilmuwan seperti Alan Turing dan Mervyn Minsky pada tahun 1957. Frank Rosenblatt mengembangkan model perceptron yang menjadi salah satu fondasi dari jaringan saraf tiruan atau neuron network. Selanjutnya, pemunculan teori pembelajaran itu pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Pada tahun 80-an munculnya teori pembelajaran statistik dan komputasi membantu memperkuat dasar teoritis dan machine learning pada tahun 86. Geoffrey Hinton, David Rumelhart, dan Ronald Williams mengembangkan algoritma backpropagation yang memungkinkan uh, pelatihan yang efisien. Selanjutnya kembalinya neural networks itu pada tahun 2000-an. Meskipun mengalami penurunan minat pada tahun 90-an, keberhasilan jaringan saraf tiruan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah dan pengenalan suara membawa kembali minat terhadap machine learning pada awal tahun 2000-an. Selanjutnya masuk ke era deep learning, yaitu sekarang 2010-an. Pada tahun 2012, jaringan saraf tiruan konvensional atau CNN menarik perhatian publik ketika AlexNet, sebuah CNN yang dikembangkan oleh Alex Krzyzewski, memenangkan kompetisi ImageNet dengan margin yang besar. Sejak itu, deep learning menjadi sangat dominan dalam berbagai aplikasi seperti computer vision, natural language processing, dan speech recognition. Uh, Sekarang kita masuk ke pengembangan machine learning. Pertama, data lebih banyak dan berkualitas. Itu pertumbuhan dalam ketersediaan data yang besar atau big data telah menjadi pendorong utama dalam mengembangkan machine learning. Semakin banyak data yang tersimpan, semakin baik kualitas model machine learning yang dapat dikembangkan. Kedua, perkembangan algoritma. Terobosan dalam algoritma machine learning, terutama di bidang deep learning, telah memungkinkan pengembangan model yang lebih kompleks dan akurat. Algoritma-algoritma seperti convolutional neural networks atau CNNS dan recurrent neural networks atau RNNS telah membawa kemajuan signifikan dalam bidang-bidang seperti computer vision, natural language processing, dan speech recognition. Tiga, kemajuan dalam komputasi. Peningkatan dalam kekuatan komputasi, terutama dengan adopsi pemrosesan paralel dan menggunakan unit pemrosesan grafis atau GPU, telah memungkinkan pelatihan model machine learning yang lebih cepat dan efisien. 4. Peningkatan dalam infrastruktur. Jadi, infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik seperti cloud computing dan platform pengembangan machine learning yang ramah pengguna dalam memudahkan pengembangan, penyebaran, dan manajemen. 5. Pertumbuhan ekosistem machine learning. Ada pertumbuhan ekosistem yang kuat di sekitar machine learning, termasuk bibliotek dan kerangka kerja atau framework open source seperti TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn yang memfasilitasi pengembangan dan penerapan model machine learning dengan lebih efisien. 6. Peningkatan kesadaran dan adopsi. Semakin banyak perusahaan dan organisasi yang menyadari potensi besar dari machine learning dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Hal ini telah mendorong di berbagai industri dan domain. Di sini kita masuk ke kelebihan machine learning. Jadi pertama itu
Sebenarnya banyak kelebihan, cuma ini saya hanya menuliskan beberapa saja. Itu ada kemampuan belajar dari data. Machine learning memungkinkan sistem belajar dari data dan mengidentifikasi pola-pola kompleks yang sulit dikenali oleh manusia. Ada scalabilitas. Model machine learning dapat dengan mudah disesuaikan dengan volume data yang besar dan kompleksitas yang tinggi, sehingga memungkinkan aplikasi di berbagai skala dari perusahaan besar hingga proyek kecil. Ketiga, pengambilan keputusan otomatis, dan yang terakhir, prediksi yang akurat. Jadi, machine learning dapat menghasilkan prediksi yang akurat dan berdasarkan data. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Di kekurangan mesin learning ada banyak juga, tapi ini saya hanya menulis beberapa saja. Tergantungan pada data, jadi kualitas dan jumlah data yang digunakan dalam pelatihan model mesin learning dapat mempengaruhi kinerja model secara signifikan. Keterbatasan data berkualitas dapat menghambat kinerja model, dan interpretabilitas yang rendah. Ada juga biaya pengembangan dan pemeliharaan itu agak mahal, dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Di sini ada implementasi machine learning dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang sering dipakai. Jadi ada perdagangan dan keuangan. Jadi machine learning bisa memprediksi harga saham dan analisis pasar keuangan dan lain-lain. Ada kesehatan, machine learning dapat mendiagnosis medis dan deteksi penyakit berdasarkan gambar medis dan data klinis. Ada transportasi dan logistik, itu bisa memprediksi permintaan transportasi dan penjadwalan rute yang optimal. Ada e-commerce. E-commerce ini dapat menganalisis perilaku konsumen dan segmentasi pasar dan lain-lain. Kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa machine learning atau artificial intelligence memiliki peran yang sangat penting dalam era digital saat ini. Machine learning memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau pengambilan keputusan tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Sementara AI bertujuan untuk meniru tingkah laku manusia dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.